Jadi buat kalian itulah privilege Kairi ya. Nguapnya aja jadi velocity. Tapi untuk draft yang tadi udah gue bahas sama Mawa, kayaknya udah nggak boleh. Dan Loi ban. Loi-nya di ban karena dia first pick sih. Tapi dia sepaket sama Haya-Hayanya Kayak juga ya sekalian. Karena sangat-sangat merepotkan pasti. What's your command? Si Fredrin Tapi banyak yang kelepas loh. Cusin, Kali ya. masih kali ya. Kali ya. First pick kali ya langsung. Ya, secara teori kalian di first pick menang ya. Cusin, Oke. Cusin plus Harit. Harit di ban. Cusin Granger berarti. Kalau Chusin bisa diculik. Joy bahaya nggak sih? Ya. Joy Cusin Granger gak sih? Joy juga bahaya, diculik juga dengan kalian. Joy Moskov. Sebenarnya kalau ditanya bahaya, semuanya bahaya om. Nah, Joy Moskov? tinggal senyamannya lah. Kalau Joy kayaknya lebih Kalau sulit dia- buat kalau cover dia- Suyo. Kalau dia pinter masuk di rhythm 3, bisa ditibah om. Oke, Jadi pas oke. keangkat di ulti, Iya. copot. Kayak tadi sempat ada di match sebelumnya tuh. My Kids. Bukan, My bukan. Kids. Kemarin, tadi My Kids juga yang pas di tengah. Tadi, Makanya dia bisa Sempat kabur sendiri. ya pokoknya ada lah. Di match sebelumnya gue tadi ngeliat di match pertama kita. Itu sempat ada juga. Terus Fabian juga sering kayak gitu. Oke. Dan masalahnya sekarang belum Granger gak sih salah satu. Oh, Joy Enggak, Cusin. ternyata Joy Cusin. Ini Suyonya ada lagi loh Suyo. Ingat ya, di tangan Make It statistik Suyo sangatlah positif. Kemenangannya lumayan tinggi ya. Yap, ambil mau Novaria Suyo atau Chow dan Suyo juga. Novaria masih nih om. Pembahasan kita masih seputar Atau Novaria. Atau Moskov, Granger. Granger. Moskov. Granger gimana? Ditawarin Granger nih berarti. Gue Moskov. Moskov. Moskov gua. Gue Moskov. Ini Moskov di Berat keluar. ini kalau Granger. Moskov Nova. No. Moskov Nova belum sih. Mending Atau EXP. Moskov Suyo. Moskov Suyo. Moskov Suyo boleh. Moskov Suyo. Oke, Suyo dan Moskov. Suyo. Ini power pick juga sih sebenarnya. Moskov pasti Moskov dia. Kalau mau ngejar ke arah Joy Moskov dia. Hmm. Berat kalau dia nggak pakai Moskov. Oke. Nah, tiba-tiba jadi berat dia sekarang untuk apa nih? Karena semuanya bisa ngedash langsung di depan Chusin. Sedangkan cancellation untuk Jojo terlihat dengan nyata gitu loh. Blade Swords yang ditahan. Spare of Misery. Tidal Strike Tsunami Slam. Ini ada semua nih efek-efek sisi single target. Oke, Granger tetap diambil ya. Karena tadi udah ditawarin dan gak diambil ya udah. Onyx yang akan ambil. Dan sekarang masuk di fase yang kedua. Mungkin ngelihat dari mid lane yang bisa semakin dipersempit. Novaria boleh loh. Novaria. Nova ya. Wah tapi lihat cheer for your teamnya tuh kayaknya Tuh banget ya. kanan banyak banget tuh. Iya. Ya, Novanya di ban. Oke. Parsha kah untuk next bandnya juga. Jangan sampai lupa kita kali ini kondisinya adalah dengan adanya sosok dari Luxin di mid lane itu juga bisa cukup mempoking power loh. Nah, Loi kita lihat udah di ban seperti yang kalian perdebatkan, tapi saya kan saya sudah bilang daripada capek ngelawan Loi mending di ban. Iya. Ah, gimana? Gua ngerasa Daripada nih. capek ngelawan Loi mending di ban. Ah, gimana? Udah dikasih tahu satu sama lain. Bandel Iya. kalian. Kalau jadi second gak bisa Ji. Bandnya habis. Iya, oke. Kalau jadi second bandnya habis. Gak Iya, bisa. makanya dia di first tadi. Bener. Makanya bisa nge-ban juga. Kalau first atau second sama aja sih abis sih. Masih. First masih ada di slotnya. Ini sampai Haya juga kena. Jadi kalau Oke, misalnya oke. kita lihat di sini ya, dia udah tutup ke arah Chow. Dimana dia masih butuh badan untuk para pasukan tim Geek untuk EXP lanernya kayaknya. Atau mungkin dia reset. Gatot Kaca lagi. Yang akan menjadi pilihan dari Geektar. Gatot Kaca. Tapi menarik sih, karena aku kira tadi cowoknya mau dilepasin juga bisa diambil dengan gig ya, mungkin. Harusnya. Karena hero-heronya dari Onyx kalau mereka ambil shot tipis banget. Parsha yang di-ban, dibuang. Long range pokoknya dia habisin. Yap. Tapi Ini, masih ada Yif ya. ya, itu yang bahaya Yif nanti. Berhadapan dengan Chusin juga cukup power kan dia. Tapi Lonjol, Tahunnya nggak bisa. itu dia. Ya, oke. Berarti targeting dari Joey-nya kan. Yap. Yang harus dimenangin banget. Jadi, tapi sebenarnya itu memperbanyak juga target buat Kairi. Jadi kayaknya ini harus pilih mau kemana. Mau ke Moskov atau mau ke Yif semisal diambil nanti. Oke. Sementara dari Geek Fam 1 Romer mungkin atau Xpilen harus ditutup juga. Kemana larinya nih? Hylos kan? Badan Hylos. Atau Tigreal, Badang. hero-hero sisi pasti. Hilda. Hilda ternyata. Oh iya. Ini ganggu banget sih memang Hilda juga. Tapi gue ngeri ke Badang sih sebenarnya. Badang ya. Badang kayak opsi yang bagus juga. Masih ada Badang Gatot Kaca. Itu combo ya, sepaket mereka.
kalau mau diambil. Tapi ya hanya bisa pilih salah satu sekarang. Hylos pun masih oke. Badan kan yang dicari buat Onyx. Oke. Pilihannya banyak banget. Kalau gue pengen bilang glue dari tadi, glue Ya mulu. bisa. Tadi gue juga ada Nanti, 2 nanti. kali gue ngomong dulu. Ini ke depan ya. lagi belum Hylos bisa. dulu. Dan Hylos Hylos dulu. lagi, karena opsi badan ada CC-nya. Glue itu perfect, Enak Pak. banget Perfect masalahnya. gitu. Ya. Masalahnya sekarang lagi nggak bisa. Glue lagi belum Istirahat. boleh. Istirahat Ya. dulu dia 2 Istirahat. minggu Ya. ya. Tapi dengan Hylos yang dibuka, Cici bisa keluar loh ini. Cik, dia kurang badan dong, Om. Kurang badan ya. Kan ambil 2 badan. Gatot kaca Cici. Oh nggak bisa sih ada no, kalian. no, no. Sorry. Iya, Nggak iya, bisa, nggak bisa. Ya mereka kurang mid ya. Mereka kurang mid. Kalau mau Mereka- utility mid ya. Masih bisa tuh. Kalau Gak ada badan misalnya- tapi utility. Kalau gue lihat kayak gini sih Aurora enak. Gatot kaca. Aurora Gatot Kaca enak. Ya. Oke. Tapi ngeliat dari plan juga gue ngerasa dia butuh damage burst. Tetap Eve gue sih entah kenapa ya. If ya. Atau kita belokkan semuanya dengan Paraboy. Wah. Paramis Aboy. Oh, Hellcat. wait, Hellcat? Hellcat, Valentina. Valentina dan Hellcat kembali. Romer. Romer. The Hellcat Beauty. Romer. Iya, Baloyski kembali memunculkan Hellcat di posisi Romer. Yes. Apakah masih sama performanya? Tapi aku bisa bilang juga. Belum diganti tuh. Musuhnya Hellcat ini bahaya banget. Hylos. Nanti ya. Miss timing tangkap ke Hylos, ketempel dengan Hylos. Habis. Miss timing lompat ke Cusin, keangkat dengan Lantern Flare. Tapi pertanyaannya aku satu. Apakah dari seorang Baloy ini akan berdekatan oleh 2 itu? Karena aku ngelihatnya Baloy entah dia akan ngerangkak di area jungle atau dia akan ngebuntutin Savero terus. Bisa jadi sih, ke Savero tujuan paling utamanya. Tapi gue penasaran dengan responnya Onyx nih. The Beat Pick, mungkin itu yang gak terpikirkan juga oleh Onyx. Karena bandnya pun gak, oke Badang, masih Badang. Badan dan bahkan nabrak Badang juga bukan opsi bagus buat Baloyski. Iya, ini benar-benar harus di gold dance 24 jam Om. Iya. Pokoknya yang paling dikit Savero harus kena combo. Iya. Wow. Tapi ini dia. One last game. Mampukah Onyx bangkit dengan teori klinik dari Omawa atau bahkan Geek Farm yang mematahkan kedudukan Omawa? So mari kita menuju ke arah lane of dan EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, tanpa berlama-lama Omawa. Oke. Game ketiga nih untuk Onyx yang butuh point match win dan juga dengan adanya debut dari Hellcat yang kembali dibawakan oleh Baloyski. Oke, aku penasaran. Oh, execute ya buat Baloyski. Execute, harus execute dia. Pakai execute, emblem assassin, rapture, master assassin. Wow. Ya, oke. Pertanyaannya cuma satu nih. Oke. Masih sama nggak performanya kayak dulu? Ya itu dia, karena udah lama nggak Kelihatan. dipakai kan. Benar. Oke, mari kita menyaksikan di mana dari sosok Sans mampu nggak dia ngasih freeze lane terhadap seorang Aboy lagi. Beda hero juga sih sebenarnya sekarang. Harusnya tetap masih bisa farming, tapi pressure tetap akan dipegang Tusin di awal. Untuk angkat ya, Lantern Flare yang bisa dimainkan. Dan masih dengan Cak Dira juga untuk memenangkan atau diharapkan bisa ada di late game. Cuman ini dia, pressure yang berarti untuk balasin dengan hero assassin yang dipakai. Tipis itu sudah jelas, tapi punya damage yang cukup. Langsung purify di depan mata dan Megis menunjukkan keganasannya, tapi nampaknya ada seorang Kibo yang standby on position. Berhasil didapatkan oleh sosok seorang Megis. Tanpa retribution mereka mencoba untuk masa tim fight di depan sana. Badang mundur ke belakang dan bahkan retribution didapatkan sama Megis. Megis berada di level 4 dengan sangat sigap dan cepat. Dan ini menandakan sedikit pergerakan yang cukup agresif dari depan pasukan dari tim Geek Farm. Oke, itu dia emblem untuk Baloyski sendiri, emblem assassin, rapture, master assassin dan juga lethal mission yang dipakai ya. Jadi full burst ditambah juga membawakan execute. Oke, tapi tampaknya di sana Sasa akan terkena first blood kah? Karena udah tidak ada lagi purify dan first blood from Baloyski. Oke, ini hati-hati dengan damage Baloy tapi Lutfi. Lutfi bakal coba ditangkap oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Dengan adanya revitalize berhasil menyelamatkan dirinya, tapi Aboy santai menghilangkan tempo ritme yang dimiliki dari seorang Kairi di depan sana. Ya, Kairi masih level 3 ini. Dia stuck level 3. Oke, dia stuck di level 3 agak cukup berbahaya. Tapi informasi yang bisa didapatkan adalah para pasukan dari tim Onyx mereka udah bisa ditutup jalan sama Baloyski. Setidaknya Baloyski kali ini bakal sedikit demi sedikit untuk mendapatkan 1 buah poin kill yang mahal. Dan ternyata one by situation di arah top lane berhasil dapatkan gold buff oleh sosok Savero. Dan para pasukan dari tim Onyx akan coba dipasang. Gol! Tsunami
Tsunami Slam! Menuju ke seorang Keyboy yang belikan power defense sedikit terlambat. Dan Netball membuat seorang Kairi kali ini mencoba untuk melakukan sedikit berdansa. Memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban. Tapi masih Agak sedikit aman. miss ya. Itu dia. Dipaksakan sih lebih tepatnya tadi. Ketika udah nggak kena dipaksa flicker lagi. Dan untuk follow up damage-nya juga belum sekuat itu di awal ini. Mungkin tadi karanya kalau ke Kairi dapat sih. Iya, kalau ke Kairi. Tapi tadi targetnya kan Keyboy. Iya, targetnya Keyboy sayang banget. Tapi lihat Fishcrack yang berhasil ditukar dengan satu point kill dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka kehilangan Keyboy yang gak bisa mendominasi kembali. Dan sosok dari Baloyski berada di depan sana. Mencoba untuk mencari di mana saat berada Retribution di shot point. Menghindari Kairi. Masih ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk mendapatkan seorang Kairi tapi terlalu lincah. Kancil dari seorang Kairi. Sakit banget tadi stingernya om. Ya dari Baloy ya, yang memang execute dipakai, gak tumbang juga buat Kairi, tapi Baloyski harus hati-hati. Oh, dia nggak boleh sembarangan Eh, sih. Oh, kebetok, gak ada yang lihat dan bahkan tumbang Baloyski. Itu dia. Mencoba mendapatkan satu point kill untuk seorang Kairi tapi sedikit terlambat. Itu dia. Masihkah di performa yang sama? Yeah. Karena range dari Hellcard-nya pun tadi kayaknya masih adaptasi ya dari Baloy. Kebetok makanya kan. Buat dark terror ya tadi ya. Tapi ya, pick of play. Mereka masih punya Kalea juga untuk dibawakan nanti di game. Dan kita harus melihat bagaimana fungsional juga untuk Cak Dera nih yang memang masih sedang melakukan proses seperti ini. Jadi mungkin masih agak sedikit bertahan karena dari tadi juga yang diberikan bantuan itu ada di mid, di river dan juga di gold. Oke. Kita lihat di depan sana. Sosok seorang Keyboy akan coba dimakan kembali. Tsunami Slam akan menjadi sebuah jawaban yang sangat nikmat. Kembali dimakan setelah para pasukan dari tim Geek Fam tahu Keyboy masih nggak punya flicker. Ya, dan juga Abo yang berani untuk masuk ya, Arcane Shade, Double Arcane yang bisa agak sedikit mengurangi efek-efek stack yang diberikan dari Lantern Flare juga. Dan untuk Pinya lawan Gops, ini akan menjadi duel yang cukup panjang. Tinggal melihat bagaimana proses pengambilan turtle juga. Lihat Abonya berani banget. Iya, dia punya Fishcrack ya, bisa dibilang ya. Anti sisi ya. Anti-sisi dia, yang penting punya ada anti-sisi, dia punya waktu untuk flicker, is okay, no problem. Setup dilakukan. Dari Kairi belum terlihat di mana posisinya, Luffy mencoba zoning out, tapi disandang ke pos setelah dikeluarkan, mencari di mana Kairi berada. Oh, terlihat posisinya. Baloyski mencoba untuk bertahan, tapi ternyata untuk ke arah belakang ada sebuah jawaban. Membuat Mekis memberikan damage yang besar dan bahkan Luffy di depan sana. Akan ada Fishcrack dan bahkan berpasukan dari tim Onyx. Coba untuk memulihkan kembali karena dua Fishcrack dan satu poin ke atas Mekis gagal didapatkan oleh tim Onyx. Thanks to God berhasil menyelamatkan Mekis dan bahkan eksekutor kembali di tangan dari seorang Aboy. Wah, ini kerugian yang terlihat pasti dipegang oleh Onyx. Mereka kehilangan Luffy dan sekarang setup turtle-nya bisa dijalankan secara lancar, free untuk Geek Fam. Itu hampir aja Mekis tumbang loh. Gops lagi-lagi nyelamatin dari seorang Mekis di depan sana. Depan pasukan dari tim Onyx kali ini mereka kerugiannya sangat luar biasa. Luffy yang menjadi badan itu kan bisa buat banyak. Lihat. Ya, Dreadnought Armor om, kembali jenjem yang gak akan puas. Ya, benar-benar kepegang ya tadi untuk Luffy juga. Dan Heptasis first, ingat ini akan menjadi Roamer Damager. Berarti akan ada lagi Hidden Striker untuk Geek Fam. Mereka akan bisa mengandalkan juga nanti ya untuk roamernya. Apalagi ini first item Heptas sudah cukup sebenarnya untuk Hellcat memberikan poking damage-nya dia. Nanti encourage dia ya, bukan dare hit. Karena memang dare hit yang sekarang kayak buat burst damage kurang cocok loh. Kurang beda ya, itu lebih ke support sekarang buat air hit. Oke. Dan harus menjaga Savero nih. Karena meleng dikit Savero hilang sih jujur ya. Tapi untungnya belum sih. Belum Belum, memang. untung aja belum dari tadi Saveronya belum dimakan. Karena memang kalau ngomongin dari space-nya belum ada Baloyski punya chance untuk bisa dapetin situ. Posisi time darkness pulse dikeluarkan. Coba untuk menakutkan sedikit gerakan-gerakan dari para pasukan dari tim Onyx. Lihat gelap, gak kena geran apa-apa dan Keyboy di depan sana bakal coba mendapatkan seorang Baloyski tapi mundur ke arah belakang. Baloyski termakan dengan sangat instan. Memberikan pressure terhadap para pasukan dari tim Geek Fam untuk mundur ke arah belakang karena tidak lagi bisa melindungi seorang Mekis. Well, boy, apakah mereka memaksakan? Ini salah satu disiplin yang harus didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Tapi lihat, Tsunami Slam para following up damage. Nampaknya masih kurang cukup, tapi Keyboy menutup jalan pulangnya sendiri. Dan dikejar begitu saja oleh seorang Mekis. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban, tapi Cobbs kayaknya dia gak akan melepasin seorang Mekis sendirian ngedive in seperti itu. Oke, tapi kelihatan sekarang sama Savero. Savero bakal coba untuk dihindari damage yang konsisten telah dikeluarkan. Cobbs mencoba untuk melakukan body block. Dan The Boy balik lagi.
harus balik lagi reset lagi. Mereka harus fokus defense di area mid-nya. Wah. Dan sekarang kondisi Gigam yang unggul, Om. Ya bukan hanya unggul ya, yang dorong lane jauh ini Baloyski. Enak. Ya jadi mereka bisa fokus karena kayak itu bisa ikut teamfight. Oh, damage dari seorang Aboy masih terlalu sakit. Tapi mereka nampaknya akan coba team fight dengan full team melakukan take over terhadap Sartel. Tapi Dante Falls dengan informasi dan Tsunami Slay. Tidak ada yang melakukan following yang transfer Keyboy. Tidak ada yang melakukan cover, tapi itu dia damage dari Deadly Poison. Oh, dibalikin. Baleski dan dibalikan oleh sosok Kadera. Baleski Oh, tertekan. Make it versus everybody. Dan make it! Terkena triple kill. 3 point from Kairi. Dan shutdown yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendominasi. Sedangkan Kadera satu-satunya yang selamat dari pertumpahan darah di area top lane. Wah, membuang skill ke arah Lutfi tadi bukan menjadi solusi yang baik. Tapi Outbreak of Destruction? Kayaknya nggak berani. No, enggak. Pantai berani. lepas. Sangat ditunggu juga tadi ya untuk momennya. Dan teamfight yang sekiranya hampir bisa digunakan untuk kita ternyata. Dibalikan langsung juga dengan adanya triple untuk Kairi. Belum tumbang sama sekali. Objektif didapatkan juga untuk Kairi. Onyx sangat Baloynya unggul. dicari, Baloynya dikejar. Bahkan sampai Dark Force dikeluarkan begitu saja untuk mencari di mana Baloy berada. Ini bermain kucing-kucingan, tapi 1 berbanding 4. Yep. Ini gak bisa sama sekali juga untuk Baloy ya. Kayak mismove dari Baloy akan ada punishment, terangkat lantern dan terkena fist break. Jadi better mungkin untuk mencari angle yang lebih bagus nantinya untuk Baloy agar bisa matinya enak memberikan deadly poison tersebut. Harus nahan banget sih, Om. Yep. Kayak bener-bener nahan banget incer Savero. Mungkin kalau ngomongin tumbang belum tentu, tapi seenggaknya damage-nya bisa masuk dan game fact by GoPay. Oh. Baleski adalah satu-satunya pemain MPL ID yang berhasil meraih kemenangan dengan Hellcard Roamer dengan total 7 kali pick dan win 71%. Wah, Tinggi. tapi nggak 100 sebenarnya sih. Maksudnya ada beberapa yang kalah juga. Tapi itu seberapa gitu ya. Iya, tapi lihat di depan sana Aboy memaksa Crimson Dragon untuk dirinya sendiri. Tapi damage terlalu besar dari seorang Savera dan gol! Berhasil mendapatkan 1. Bahkan depan sana Luke itu kena damage dari sosok dari turret. Tidak bisa dibentuk kembali, Sans akan menjadi target utama. Tapi Baloyski masih belum terlihat batang hidungnya. Akhirnya kecium oleh seorang Keyboy. Masih lumayan terasa dan Kairi. Wah, Sadira. gila! Oh my god. Kairi personal nampaknya dengan seorang Kadera. Ditungguin begitu saja dan akhirnya meledak dari sosok seorang Kadera. Meanwhile di Aboy. mid lane Aboy udah gak ada jalan lagi. Tidak bisa terlalu lama. Untung aja Sans masih siap dan standby dengan Crimson Beacon. Jadi dia tetap bisa mengeksekusi pergerakan dari seorang Aboy. Wow, Onyx membalikan semuanya Om seketika. Iya, maju kembali ternyata untuk Aboynya juga. Dengan adanya Lord yang terbuka juga Onyx, mereka bisa menuju ke Lord tersebut, tapi masih ada gangguan untuk Purple, di mana Mekis akan dipaksakan menggunakan Retribution. Kayaknya andai pakai pun ya udah Om, tetap akan dilamain juga Lordnya dan gak mau. Mereka lebih milih untuk simpan retrinya buat kontes ke arah Lord. Ya, tapi mid tarotnya akan coba terus jaga Gops, masih bisa. Seharusnya untuk di-clear ya, last katapult di area mid. Lihat bagaimana Onyx mereka pegang untuk boost di depan dari Lord yang pertama ini. Lord ini jadi badan banget sih. Iya, absorb semua yang ada. Cuma itu doang bisa dilakukan lebih. Luar fanbase, Oh, sorry balik-balik. counter serang Aboy, Crimson Beacon. Di copy begitu saja, tapi make it masuk lebih dalam. Terlalu buru-buru, membuat para pasukan dari tim Oh, Onyx Exo di miss. mendapatkan 1 Lord dan 1 Spirit of Distraction yang miss. Berhasil dihindari oleh tim Onyx itu. Kalau nyangkut mungkin ada team fight tambahan. Ya, tapi ya kalau nggak nyangkut pun di atas ini bakal selalu didorong ya. Cadira bakal ada di sana untuk bisa memperpanjang lane jauh milik dari defense. Oke, ini dia Holy Trinity dari Attack Speed dan memiliki dasar Kadera. Dan nampaknya kalau para pasukan dari tim Geek Farm beda sama di game yang kedua, kali ini akan lebih kuat harusnya. Karena nggak ada yang splash ke arah belakang, Om. Nggak ada splash ke arah belakang. Ya, ini harus defense juga dari Geek-nya. Mungkin mengandalkan ya dari Tsunami Slam juga milik Gob sendiri. Sedangkan untuk Onyx-nya, kita melihat bagaimana 3 lane push sedang diupayakan oleh mereka dan damage dari Kairi ini. Timing dia masuknya selalu tepat juga. Oh, Baloy kelihatan. Oke, tapi Baloy meledak begitu saja kesetrum di tengah jalan membuat perpasukan dari tim Onyx. Mereka bisa dengan sangat sigap melakukan counter di arah mid lane. Karena mereka sadar 5 berbanding 4 adalah angka yang sangat baik untuk diri mereka. Meanwhile di arah bottom lane, para pasukan dari tim Onyx masih menunggu Bapak Lord yang terhormat untuk menuju ke arah base turret. Oke, perlahan tapi pasti ya, karena slow push juga yang dilakukan di bagian bottom lane. Mereka trigger dulu pasif dari segala lini. Tapi untuk defense ini berbeda loh. Di game sebelumnya ada defensif, sekarang enggak dari defense. Hanya di Moskov. Dan ini bakal tabrak lagi. Lagi-lagi ada Glorious Pathway yang dibuka. Untuk sedikit mengacaukan ya, Irama melakukan defense terhadap Lord ini. Memang bisa dibersihkan.
Tapi pelan dan pasti nih, pressure-nya dari Onyx tidak berhenti sampai di sana. Wah, dan kalau misalnya dari Gops dapetin loot kill lagi bahaya banget sih. Ini bilang kalau bisa dihajar balik sama Onyx, bisa diselesain gamenya. Iya. Dan tetap ya jangan lupa nih perbedaan goldnya nggak se-ekstrim sebelumnya. Jadi siapapun yang nabrak atau siapapun yang defense, mereka punya chance yang lumayan tinggi sebetulnya. Ya, apalagi kalau sampai terlalu nabrak ke dalam ya. Misalnya Onyx juga, tapi point kill tidak jauh berbeda. Masih bisa dikejar untuk teamfight demi teamfight-nya. Dari goalnya sebenarnya sudah eksplosif ya untuk Kairi. Banget. Bloodwings juga udah jadi kan. Bloodwing selesai. Sun Sky Piercer loh. Holy Crystal, ya. Sunscape ya biasa. Bloodwing juga ada. Tanpa glowing kembali ya. Ya, ini agak beda karena memang dua match-nya bukan tipikal yang bisa langsung nge-burst dari belakang ya. Dengan penggunaan dari Lightning Truncheon juga. Oke. Mereka percaya banget ya, bisa nge-burst ya. Kalau kita lihat ya Lim ya. Mereka nggak percaya mau banget sih. bisa nge-burst. Di kali ini dan para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan melepaskan sedikit pun purple untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Tapi informasi yang mereka masih belum tahu, Baloi ini nggak keluar sama sekali, belum tercium sedikit pun di mana Baloi berada. Ya, kemungkinan besar Baloi akan menjalankan yang jauh. Uduh, sakit banget Savero. Gila. Dan bahkan Gop! Kali ini masih bisa dihindar dengan ada Purify, tapi Meanwhile Apoy! Flanking game ini dilakukan Crimson Pegasus semaksimal mungkin coba dilakukan, tapi lihat di arah belakang sana Balenski. Targetingnya cukup miss, menargetkan ke arah seorang Sos, tapi nampaknya gagal karena Kairi berhasil menyelamatkan kawannya. 3 point yang didapatkan oleh seorang Kairi, membuat para pasukan dari tim Geek porak-poranda. Kairi langsung respon ke arah Suns tadi, lihat gak? Iya, Dia iya, langsung iya. tarik mundur. Dia nggak maju lebih dalam lagi, dia langsung putar arah damage-nya. Sekarang 2 melawan 5 nih. Masih ada defensive high ground juga, ada Cadera dan Onyx. Sepertinya mereka memilih untuk mengambil Lord. Ya, lebih aman ya untuk pengambilan dari Lord juga. Dan ini sangat-sangat clear untuk Lord. Karena kalau Gops ada sendirian tanpa follow up, ini Gops akan tumbang secara cuma-cuma. Dia harus Betul. kembali lagi ke belakang. Betul banget. Dan kali ini Spear of Distraction-nya sekalipun nyangkut ya, menurut aku nggak bakal worth it juga sih. Nggak bakal worth it sama sekali untuk bisa mendapat. Oh, Oki Boy! Terlihat posisinya, Gops. No, enggak. Untuk masih terlalu jauh ya. Gak ada flicker juga. Iya. Mungkin kalau ada tadi bisa dipaksakan, seenggaknya jadi ada 4 lawan 5 kan. Ketika lagi defense dari Lordnya. Dan balik lagi ini perbedaan gold yang sebenarnya gak se-ekstrim game sebelumnya. Yep. Geekfa masih punya chance. Oke, Masih kuat lah nahannya Om. ya, tapi gignya juga mereka harus calculate. Bagaimana cara ketika kita melihat tadi, Baloyski memang sudah ada di bagian belakang. Dia sudah masuk, tapi ternyata pengawasan dari Onyx adalah tidak melepaskan pandangan dari Suns. Iya lo gila, Kairi udah maju ke depan mundur lagi Om. Dijaga Suns ya. Dijaga. Crimson bener-bener Beacon juga masih dikejar aktif langsung. masalahnya. Iya, tapi gue penasaran sih ini dengan Hellcard di kondisi under ya. Apa yang, Apa yang mau dilakukan nih? ya, apa yang mau dilakukan? Split paling. Split agak cukup sulit sih, nggak mungkin cukup damage. Tapi lihat Glorious Pathway di arah top lane membuat perpasukan dari tim Onyx mereka terkena Spacey Strike. Tapi dengan adanya Sosa dan seorang Kiba yang tidak terlihat membuat perpasukan dari tim Iqbal mereka harus mundur ke belakang. Melepaskan 2 base turret adalah sebuah jawaban yang bisa mereka manfaatkan kali ini. Karena nggak ada lagi lim yang bisa mereka lakukan. Iya. Fokus ke arah bottom lane sekarang. Iya. Fokus ke arah bottom lane, lihat damage-nya. Udah lumayan sakit. Jangan hiraukan damage yang diberikan oleh seorang Kadera. Itu memang kecil-kecil lama-lama jadi bukit itu damage-nya. Masih ada next wave juga nih, bakal dilanjut seperti sama Onyx. Oh, Lutfi terlalu sakit untuk bisa dibendung, tapi yang dipastikan adalah 1 turret yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Oke, objektif berarti Om, dan 3 base start ternyata. Ya, sudah dihabiskan oleh Onyx juga dan mereka mundur kembali. Berarti untuk match-nya ya akan ditabrak pastinya ya dengan pengambilan dari Lord juga. Tapi setup untuk Geek main pick off ini mereka harus dapetin karena secara draft mereka juga mereka kan ngajak buat main pick off. Oke. Mungkin cara pick off, tapi lihat bentengnya terlalu tebal bro. Ini benteng terlalu tinggi, sulit untuk ditembus ini. Cadera juga sudah diberikan orange buff. Ya cukup oke lah untuk caderanya. Tapi positioning dari Baloyski, dia sendirian di sana. Tidak akan ada follow up juga. Ingat ya, ini butuh banget antara Hellcard yang melompat dengan follow up atau dengan kalian dengan Tsunami Slam-nya juga. Oke, tergantung ya. Ngeliat dari semakin jauh gold yang dipegang sama Onyx. Dan gue semakin melihat Baloyski yang mau gak mau dia harus kontrol kan. Iya. Kontrol dari mapnya. Cuma bedanya, ya ketika ketemu orang sekarang dia gak bisa nge-punish. Iya, dia mundur. Damage-nya kurang. Mending kabur. Ya kayaknya siapapun yang ketemu dengan Balo ya bisa dapetin point kill gitu Karena loh. masih jauh Om. Dengan damage yang diberikan Baloi sampai saat ini ketika lawannya yang goldnya udah jauh banget. Dia nggak punya apa-apa. Mungkin kayak Savero ataupun Kairi kalau kena ya presisi di tengah pas. Setengah mah hilang. Tapi ya udah gitu loh, yang ya udahlah.
masih perlu follow up damage lagi untuk nyelesain itu. Ya, mungkin 1 item damage lagi ya untuk Baloy. Bisa. Victor punya, DHS punya. Penetration ya berarti yang dikejar untuk Baloyski. Nah 2 wave bagian top gig harus clear. Wave tersebut juga 8 second untuk Next Lord. Kontes Langsung nggak? disambut. Kalau menurut kalian kontes apa enggak? Menurut gua kontes. Wajib nih kontes. Ini ada make it juga kan, yang retributionnya lebih enak. Lebih power. Yap, untuk landing jauh, oh ternyata Baloy bukan Cadera. Oke, tapi lihat perpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Geekfarm untuk bisa maju ke dalam Lord Pit. Tapi langsung ada Council Game dari Saki Boy. Tercancel begitu saja. Free hitter serangkat Tera ke arah belakang. Makin sudah di pilihan utama. Davis nggak bisa dibendung, tapi Luffy lihat. Satu-satunya bisa diberikan Baloy, Davis no. dan bahkan Kairi. 3 poin untuk kesekian kalinya. 3 poin hilang. Di depan mata, hanya the best turret, ini bencana. Menyisakan 2 member kali ini Aboy dan Cadera untuk defense. Oke, tapi lihat saat. Langsung terkena Davis. Terlalu besar yang bisa diberikan seorang Cadera. Free-Tera belakang udah tidak ada lagi purify membuat para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka mencoba Oh, really? mendapatkan seorang Cadera. Fokus karena best turret. Gak boleh apa-apa terjadi, tapi Savero. Wipe out! Saved dan wipe out. Onyx Indonesia mulai bangkit. Dan mampukah mereka melompat dari zona merah? Ini salah satu anak tangga yang berhasil mereka pijak. Ya, mereka Untuk mencoba menuju ke babak playoff. harus keluar kali ini dari era keterpurukannya. Namun reverse sweep kembali terjadi. Onyx back on track kah? Ataupun Geekfam yang mulai terbaca juga. Terjadi semua di match yang kedua. Tapi satu nama, Kairi. Ini konsisten banget. Bahkan kayak dari semua game. Dari game pertama, kedua, dan ketiga, Kairi hampir gak menunjukkan celah. Yap, dan begitu banyak sumbangsi untuk Kairi tadi memenangkan tim fight dan juga pengambilan objektif. Presisi dari dia untuk membaca situasi kapan temannya berbahaya atau kapan untuk mengambil objektif. Menjadi senjata ultimate bagi Kairi itu sendiri. Ya, entah itu trapping, entah itu timing. Perfect semuanya. Gue ngeliat Kairi yang mulai kembali ke era prime-nya dia. Tergantung yang lain bisa follow atau enggak. Dan untuk Halkar, mungkin pressure di awal ya. Tapi semakin late game semakin sulit dong. Ya, tapi aku melihatnya dari Helker juga. Ketika ada pick untuk Helker tadi ya. Karena Helkernya ada di pick yang ke-4 dan ke-5. Tapi dengan kondisi ada Hylos yang sudah terbuka. Terus ada Chusin yang sudah terbuka. Berat banget tadi untuk Helker. Oke, tanpa berlama-lama kita mendengarkan interview dari Onyx Samude. Take it away. Dan Sonic, sambutlah kemenangan yang dinantikan dari tim Onyx. Woo! Rame banget, mereka happy banget pastinya karena balas dendam sudah dilakukan oleh Onyx. 2-1 dibalaskan dengan 2-1 juga lawan tim Geekfarm. Kairi, you beat Baloyski in this second half season. You beat him. Is there any conversation before the match start? Sama Baloy, ada omong-omongan nggak? Nggak ada sih tadi. Nggak ada. Jadi ini hasilnya berbeda ya sama tadi main basketmu sama Baloy. Kenapa? Hasilnya berbeda pada saat kamu main basket sama Baloy kan kalah. Ya tadi dia curang, dia udah pemanasan. Oh, itu kunci kemenangan tadi ya. Kalau di basket, kalau di sini di line of down, di match kalian, apa kunci kemenangan dari Kairi? Bisa balas dendam untuk leg yang kedua ini. What is your secret? You can get the revenge against Geekfarm. Apa ya? Kayaknya nggak ada. Kita cuma mau fokus sama tim kita. Oh, mau fokus sama tim kita. Tapi adakah mode yang berbeda? Karena tadi talent sampai pada teriak-teriak, caster pada teriak. Kairi, konsisten banget game 1, 2, 3. Wah, Kairi ada motivasi tersendiri untuk hari ini. Motivasi? Apa ya? Gak ada juga sih. Savero ada Savero. Oh, Savero ada, Saya Savero. mau ngomong sekarang. Tapi one more thing about Baloyski using his hell card on this third game. How do you feel about Baloyski hell card? Ya kaget. Tapi tadi kita udah expect. Oh gitu. Ya.
Siapa yang udah expect? Si Sir cewek. Oh, cewek? Ya. Cewek bilang? Paman We. Oh, Tadi dia Paman bilang. We. Bilang apa Paman We? Tadi dia bilang kalau si Baloy ada kemungkinan ini bisa pick Hellcurt. Oke. Jadi kalian sudah tahu dari Ya, kita udah Paman siap. We. Sudah siap dari Paman We. Di belakang sana ternyata ya. Memang top chair ini Paman We. Tapi kalau ngelihat dari permainan Hellcurt dari Baloy, mungkin yang paling pusing di sini adalah Boy. Jangan ngumpet Boy. Bah. Nah, jangan mundur-mundur terus. Boy, berhadapan langsung dengan Geek Fam. Apalagi dengan Hellcurt milik Baloy. Berarti sudah dapat informasi dari Paman We. Tapi apa yang kamu siapkan untuk dirimu sendiri berhadapan langsung? Kalau buat lawan Balo ya lebih hati-hati aja sih. Banyak banget pergerakan tidak terduga lah. Wes. Di game 1, 2, 3? Ada di game mana kah? Game 1, 2, 3? Pergerakan mana yang mungkin paling berkesan buat kamu? Terlalu banyak jadi nggak tahu lah. Terlalu banyak. Kalau ada pergerakan-pergerakan seperti itu, Kiboy sendiri membalasnya dengan apa? Ya paling tinggal kita antisipasi aja sih. Antisipasi aja, as a team berarti. As a team. Namun Kiboy balas dendammu kali ini di leg kedua. Kemenangan pertama dari Onyx untuk leg kedua. Match pembukaan juga. Hasilnya manis nih, nggak seperti membukakan leg 1, lu strik 3 kali. Sekarang kamu buka dengan kemenangan Boy. Apakah ini Onyx yang sudah seharusnya menang atau masih proses nih? Ya kalau kita sekarang lebih ke enjoy aja sih. Jadi pelan-pelan enjoy setiap game. Ya berusaha buat balik maksimal lagi seperti dulu. Berusaha untuk maksimal kembali. Kan Kiboy udah jadi langganan 4P Champions. Lalu langganan di atas, historinya selalu indah. Untuk season 15, dari Kiboy sendiri dan juga mungkin yang udah beberapa tuh merasakan masa-masa jaya. Gimana sih menghadapi season ini? Season berat mungkin? Ya gitu Bude. Kadang di atas, kadang di bawah. Enjoy aja enjoy. Enjoy aja. Kalau dari Sans gimana Sans? Langsung cepet banget Kiboy ngasih mic-nya. Kalau dari Sans? Kenapa tuh? Kan title kalian tuh banyak banget nih. The 4P Champions, bla bla bla. Banyak sekali, selalu di atas. Sekarang season ini, Sans ngadepinnya gimana sih? Oh ya bisa dibilang season ini ya lumayan cukup sulit dengan bisa terlihat dengan hasilnya kita lagi di bawah. Tapi ya kita dengan prosesnya harus enjoy dan ikutin alurnya aja terus. Ikutin alurnya terus. Dan Bude penasaran, ada nggak sih treatment yang berbeda mungkin dari season-season lalu dan season sekarang? Sama aja sih soalnya kan sekarang masih dipegang Adi kan. Season kemarin juga masih sama Adi sama konsep kalau nggak salah. Jadi harusnya masih sama aja sih. Oh jadi coach Jeb cabut pun masih sama aja? Masih sama. Masih sama, nggak ada yang berbeda? Enggak, sama aja. Oke, jadi kalau ngelihat dari hasil ini, Onyx udah beda belum di leg kedua? Buka leg kedua menang loh. Nggak tahu sih ya, senang aja sih dengan hasilnya yang hari ini. Ya kita bakal keep improve terus dan semoga minggu depan kita lebih baik lagi dari hari ini. Semoga. Tapi kunci kemenangan hari ini kalau dari Sans apa nih? Sorry, boleh? Kunci kemenangan hari ini dari Sans apa? Apa? Kunci kemenangan, Oh, kunci kemenangan. balas dendam untuk Kita bersatu. kita bersatu. Dan ini adalah komposisi yang beda ya Sans ya? Ya, kita sekarang lebih bersatu sekarang. Wow, lebih bersatu dengan ada Dek Upi juga. Upi, Halo Bude. halo Upi. Halo. Buset semuanya langsung pada teriak-teriak nih. Kamu hadir di leg yang kedua membawa kemenangan nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ngelihat permainan dari Onyx, tentu saja melawan Geek Fam di leg 1, apa yang kamu pelajarin yang harus kamu perbaiki di leg 1? Bisa kamu implementasikan, leg 1 kamu nggak main, tapi leg kedua apa nih yang kamu udah siapin dari pribadinya Upi untuk melawan Geek Fam? Apa ya? Paling ini apa dibilang Nail aja, pegangin aja semua gitu.
Jadi pegangin aja semua. Ya, Dan kamu ngelakuin itu. ya. Namun Bude penasaran banget juga tadi kayak momen banyak banget kejadian di mana kalian menangnya itu bener-bener dah game kedua 14-0. Cepet banget. Itu Onyx lagi mode apa? Itu Onyx lagi kenapa? Marah kah? Ngamuk kah? Enggak sih, itu lebih ke kita nggak ada mistake aja. Jadi kita bisa press dia terus. Press dia terus. Namun kalau game pertama, mungkin kita bakal langsung tanya ke Savero ya. Savero, momen-momen kemenangan dari Onyx. Benar-benar kamu juga akhirnya bermain melawan Geek Fam di leg kedua. Berhadapan dengan mereka, apalagi melawan Cadera di sana. Yang sudah merupakan seorang veteran. Bagaimana nih Savero menghadapi seorang Cadera? Jago. Jago. Dan momen game pertama, apa sih yang membuat kalian kayaknya itu udah game kalian belum? Bukan sih? Kalian udah owning tapi malah ke comeback. Itu comeback bukan tuh tadi? Iya, comeback. Ke comeback game 1. Ada apa? Kenapa kalian bisa ke comeback tuh game 1? Kurang bersatu aja. Oke. Kunci kemenangan, kalian sudah bersatu. Kalahnya, comebacknya gara-gara kurang bersatu. Oke, kalau Savero sendiri, kan leg 1 belum main tuh. Leg kedua ini, ada pesan-pesan atau pelajaran dari leg 1 mungkin dari cewek yang disampaikan? Dari Paman W? Cari cuan sebanyak mungkin. Cari cuan sebanyak mungkin karena gold laner harus cari gold. Betul. Dan tadi cari goldmu lancar nggak? Sedikit susah. Kenapa susah itu? Diambil Kairi. Oke, rebutan ya. Nggak apa-apa, kawan sama kawan. Terus kalau dari Savero sendiri, game kedua bersih banget tuh. Menurut Savero kenapa kalian bisa menang kayak gitu? Apakah itu keajaiban? Atau apa, aspek apa tuh yang bisa 14-0? Karena game 2 udah bersatu. Game 2 sudah bersatu. Kalau game ketiga? Game ketiga kenapa tuh? Bisa menang. Padahal awal-awal kayaknya masih unda-undi. Bersatu juga. Hore! Kunci kemenangan dari Onyx adalah apa Lutfi? Bersatu. Bersatu. Ini ide dari mana sih ya kalian jawabannya bersatu? Dari Coach Adi. Dari Coach Adi. Ya benar. Coach Adi mau apapun keadaan kalian selalu trending ya. Mau menang, mau kalah. Ada yang mau kamu sampaikan kepada Coach Adi karena sudah membuat kalian bersatu? Coach Adi. Buat Coach Adi katanya yang bikin kalian bersatu kuncinya dari Coach Adi yang ngajarin kalian bersatu. Maksudnya sorry, udah. Salam buat Coach Adi katanya kan Coach Adi yang ngajarin kalian bersatu, Sans. Ya. Makasih dan kita harus bersatu lagi. Bersatu. Tapi kalian akan menutup minggu ini dengan senyuman. Namun minggu besok ada 2 match yang menanti kalian. Dua-duanya tim yang mengalahkan kalian pula. Ya benar sekali. Bagaimana kalian menghadapi minggu depan? Kita harus lebih baik. Lebih baik. Betul sekali. Apakah lebih baik itu cukup? Sangat cukup. Oke, jadi hasilnya akan ada balas dendam kah? Insya Allah. Oke, kata-kata penutupan untuk minggu ini dari Onyx. Bersatu. Bersatu. Dan saatnya Onyx untuk bersatu dengan Sonic. Sambutlah kemenangan 2-1 pembalasan dendam dari Onyx. Aduh, seneng banget ngeliat para Sonic yang cakep-cakep banget udah pada datang, udah meramaikan suasana dan tentu saja keramaian ini belum berakhir karena kita akan makin happy bersama dengan GoPay. Karena akan ada GoPay hadiah GG.
caranya gimana untuk ngedapetin GoPay secara gratis dan cuma-cuma? Caranya gampang banget, inilah dia caranya. Dan cara kalian mendapatkan GoPay secara cuma-cuma hanya cukup kalian punya akun GoPay. Udah download GoPay? Udah. Dan nanti setelah kalian download sudah punya GoPay juga, kalian tinggal buka kamera pada smartphone untuk scan QR yang akan Bude tunjukkan nantinya. Selanjutnya kalian tinggal klik buka hadiah dan pada akhirnya saldo GoPay akan kalian terima dengan otomatis. Cepet banget prosesnya, Bude udah ngeliat jutaan orang yang ngedapetin GoPay. Dan GoPay Coins bener-bener ini di bagian untuk kalian semua. Nanti di tempat biru situ ya kakak-kakak. Ayo boleh maju loh, boleh maju serius dah. Jangan malu-malu kak, GoPay Coins secara gratis. Siap ya? Mantap. Kita akan reveal bersama-sama. 1, 2, 3. Ini dia GoPay Coins untuk kalian semua. Jadi langsung aja di-scan, langsung aja kalian dapatkan GoPay Coins secara cuma-cuma. Happy banget gak sih? Nonton match seru, lalu tim kalian juga berjuang maksimal. Kalau buat Sonic, ini bonus karena timnya menang. Lalu juga dapat GoPay Coins. Buat Geek Community juga ini menjadi hiburan untuk kalian. Tetap dukung terus dan semua super fans, kalian berhak untuk mengklaim GoPay Coins-nya. Siapa cepat, dia dapat. Udah pada dapat belum nih? Udah pada dapat? Udah pada happy? Wah, waduh. Langsung semuanya ya, tinggal di-scan aja. Yang ada di sebelah kiri dengan cara pokoknya harus punya aplikasi GoPay. Yang belum punya aplikasi GoPay, nggak mungkin. Pasti semuanya udah punya GoPay. Dan thank you banget semuanya yang udah ada di sini, yang udah seru-seruan, yang udah teriak-teriak bersama Bude untuk menyingsing, untuk menyongsong dari Geek Fam dan juga tim Onyx. Kita akan cari tahu bersama-sama setelah talent membreakdown, setelah para caster ngasih tahu. Sekarang Onyx sudah berubahkah? Langsung aja, caster break it down. Alright, terima kasih banyak Bude Monster. Dan tadi bersatu kita teguh, bercerai kita balik lagi. Bersatu, pokoknya kuncinya bersatu. Ya, tapi ya gak apa-apa sih kalau misalkan menang mau bersatu mau apa terserah. Ya, mau Menang bersatu, mah bebas mau sudah. berdua, mau berlima, it's okay. Pokoknya semuanya Benar. baik, berani kotor itu baik. Tuh. Sebenarnya gak ada hubungannya sih sama kotor, Ji. Gak ada ya? Gak ada. Ya udah coba dibahas dulu sedikit. Tapi yang paling jelas adalah ini ya, konsistensi dari Kairi, satu. Dan yang kedua adalah mungkin Cispik yang belum bisa berhasil lagi om ya. Ya setuju sih. Gak siap ya. Nah, kita jarang ngeliat Hellcurt juga. Karena di sisi dari Onyx tadi banyak ya yang bisa melawan terhadap Hellcurt-nya. Dan posisi masuk dari Balo Lihat yang tidak kita temukan sama sekali. Nih, Sansai udah mundur nih. Tas kena Baloi, Kairi langsung mundur tuh. Diu langsung ke Baloi. Bubar langsung ya. Dia udah di depan mundur dia puter. Dan itu udah nyala mode Electrifying Beat. Udah, jadi tinggal Udah tinggal tempelin doang. Dan Oke ini dia MVP of the best, the one and only Kairi. Oke, jelas lah ya. Tadi kita udah bahas selalu konsisten. Yep. Dan 12-0 om. Gak ada dead sama sekali. Joy juga. Itu dia. Ya timing masuknya dan pengambilan lawannya sih. Pick off play dari Kairi juga. Dapetin first blood untuk kita. Tidak ternyata untuk gamenya ya. Ya. Karena masih pressure di awalnya masih kerasa, tapi beberapa kali bisa mekanik malah terlihat dari Baloisnya sendiri om. Iya. Kejedot, skill yang gak kena, gak on point. Dan juga gangguan-gangguan yang masuk dari Kiboy tadi ya. Dengan fist crack-nya dia. Yang mengganggu pergerakan dari Baloy juga. Dan Baloy nggak bisa langsung instant burst down siapapun yang kita lihat tadi. Yang terlalu tebal-tebal juga. Jadi Lutfi tebal, Kiboy tebal, Favero sama Kairi juga ada di belakang. Atau bahkan Kairinya lagi bertugas di depan kalau dia deketin dengan Baloy. Langsung meledak dengan Electrifying Beam. Makanya tadi di awal kan udah bilang kan, ini harus di Savero banget nih. Iya. Harus ada pressure ke Saveronya. Tapi di awal pun nggak bisa om, pressure ke Savero juga nggak bisa. Jadi kayak bisa dibilang Hellcurt ini hampir no impact loh. Ya lebih ke dead end lah tadi buat Hellcurt. Cuman yang gelapin doang om. Dark Nightfall aja udah tadi. Dan Dark Nightfall ya gak bakal nyelamatin kan, gak ada damage juga, hanya menghilangkan vision
tanpa adanya keunggulan item juga. Dan itu membuat akhirnya Dark Nightfall tidak efisien. Sia-sia bahkan jatuhnya. Bahkan gue rasa timing Dark Nightfall-nya juga lumayan telat Om. Kayak ketika udah dibutuhkan belum dibuka, tapi ketika dia yang kepepet baru kebuka Om. Ya nih akhirnya lari dari belakang langsung nih. Tabrak lagi. Electric Nah, lihat. Ketika dilompat gak kena ke siapa. Gak bisa sih tadi. sih. Yep. Tempel. Iya, iya. Tempel badan. Tempel Hylos. Tapi defensive juga lumayan oke tadi dari Geeksam. Hampir bisa tadi kalau misalkan ada satu orang lagi aja yang ngebantu, mungkin ketahan. Yap. Tapi akhirnya di game yang ketiga sebenarnya ada perlawanan ya dari Geekfam. Tidak seperti di game yang kedua, tapi untuk keunggulan Onyx ini masih tetap terlihat cukup signifikan juga. Mereka ready dengan 2 Purify yang mereka bawa juga tadi ya di Granger dan juga ada di Chusin. Dan Chusin ini kan tebel nih. Crimson Beacon masih akan menambahkan lagi efek shield. Sementara Suns membawakan Blood Wings, Ice Queen One juga bahkan ada untuk Suns. Plus Sky Pierce tadi. Jadi tugasnya untuk bersih-bersih tadi ada di Suns dan untuk Tavera juga dengan Sky Pierce tadi untuk second item. Jadi sama-sama bisa main di belakang, tapi dengan kondisi dimana kalaupun ada penculikan yang bisa dilakukan Gobs dengan Tsunami Slam-nya, ini akan terjawab juga dengan 2 Purify. Ya. Atau kalau nggak bisa ditutup follow up damage-nya sama Keyboy kan. Ya, Ada opsi juga. langsung follow up ya. Ya, dan ya masih di Kairi yang tidak tersentuh tadi. Jadi ya, Over damage ya, jadi udah over banget lah untuk damage-nya buat Kairi juga. makanya jadi kayak Hellcard-nya ini sayang banget sih. Mungkin kayak ada Chow yang bebas kan. Balik ke Chow lagi kayak pilihan yang lumayan oke. Ya, dan Baloski meskipun full damage item ya, Hepta, DHS, terus ada tadi Malphite Roar. On the way ke Blood Death of Despair. Iya, ada BOD juga yang masih on the way ya. Itu masih gak bakal cukup gitu loh. Iya. Karena gak bisa langsung nge-burst. Mungkin setengah cukup Om. Tapi Nah, reject lagi dia. itu dia yang bisa setengahin siapa? Nah, Kalau tadi kayak misalkan Novaria gitu-gitu oke Om. hmm, Jadi dia tinggal tembak, boom, setengah. Nah itu tinggal eksekusi aja kan dari Iya. Baloy. Kalau sekarang ya enggak, beda lagi kan. Meskipun- Harus ke depan, harus Yap. kebuka badan kalau dan, sekarang. dan bahkan kayak membawa execute pun akhirnya sia-sia gitu kan. Execute yang diharap pasti nih. Dapetin execute di early, mereka bisa snowball dari sana. Ketahan nih karena bacanya point dan juga untuk Baloyski. Benar, itu dia. Dan terbilang gagal ya. Sekarang Yap. untuk Hellcard-nya memang bukan tanpa alasan ya. Semua tim sekarang ngelepas Hellcard-nya Balo yang dulu mengerikan sekali. Tapi jawaban